Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya Diari PKH. Sahabat YouTube, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga sahabat YouTube semua dalam keadaan sehat, tambah rizkinya, dan tentunya semakin sukses. Pada kesempatan kali ini saya akan menginformasikan kepada sahabat YouTube semua tentang 3 pengumuman penting bagi semua orang tua yang memiliki anak sekolah mulai dari jenjang pendidikan SD, SMP, SMA, hingga SMK ya sahabat YouTube. Dan tentunya jangan sampai setiap orang tua tidak mengetahui 3 pengumuman penting ini ya sahabat YouTube. Oleh sebab itu, simak terus videonya, jangan di skip supaya tidak menimbulkan gagal paham dan tentunya salah paham. Bagi yang baru gabung dan baru kenal dengan channel Diari PKH, saya ucapkan selamat datang dan terima kasih banyak. Saya mohon bantuannya kepada sahabat YouTube semua untuk terus mendukung channel Diari PKH dengan cara like, share, komen, dan tentunya silakan di subscribe channelnya, aktifkan notifikasi loncengnya supaya sahabat YouTube semua tidak ketinggalan di video-video terbaru dari channel Diari PKH ini. Dan silahkan di share ke grup-grup media sosial sahabat YouTube semua apabila video kali ini bermanfaat. Oke sahabat YouTube, langsung saja saya akan lanjutkan informasinya tentang 3 pengumuman penting bagi semua orang tua yang memiliki anak sekolah mulai dari jenjang pendidikan SD, SMP, SMA, hingga SMK. Dan tentunya setiap orang tua jangan sampai tidak tahu 3 pengumuman penting ini ya sahabat YouTube. Tentunya 3 pengumuman penting ini berkaitan dengan seputar bantuan program Indonesia Pintar atau PIP ya sahabat YouTube. Di video sebelumnya banyak sekali yang bertanya perihal nominal bantuan PIP yang diterima ini berkurang ya sahabat YouTube. Yang biasanya untuk anak SMA ya sahabat YouTube ini 1 juta rupiah, namun diterima hanya sebesar 500.000 rupiah. Dan juga pertanyaan-pertanyaan lainnya seputar adanya potongan ya sahabat YouTube, jadi apa yang harus dilakukan ya, dan pertanyaan-pertanyaan lainnya. Dan pada video kali ini saya rangkum melalui 3 pengumuman penting yang harus diketahui oleh setiap orang tua penerima bantuan PIP di tahun 2022 ya sahabat YouTube. Oke sahabat YouTube, langsung saja terkait dengan pengumuman penting yang pertama terkait dengan pertanyaan bantuan PIP berkurang yang didapat ya sahabat YouTube. Misal untuk anak SMA ini bantuannya akan 1 juta rupiah, namun yang didapat ini hanya separuhnya, yaitu 500.000 rupiah. Begitu juga bagi jenjang pendidikan lainnya, ini yang diterima separuhnya. Nah sahabat YouTube, ini juga saya tampilkan terkait dengan nominal bantuan PIP yang diterima di setiap jenjangnya ya sahabat YouTube. Nah di sini untuk jenjang pendidikan SD, SDLB, dan juga paket A ya, untuk yang dapatnya ini di semester genap atau semester 2 ya sahabat YouTube. Ini untuk kelas 6 ya atau kelas akhir, ini nominal yang didapat adalah Rp225.000. Sedangkan untuk kelas 1, 2, 3, 4, dan 5 ini dapatnya adalah Rp450.000. Apabila bantuan PIP itu didapat di semester gasal atau di semester 1 ya sahabat YouTube, maka yang mendapat separuh adalah untuk kelas 1-nya, yaitu Rp225.000. Sedangkan untuk kelas 2, 3, 4, 5, dan 6 dapatnya adalah full, yaitu Rp450.000 ya sahabat YouTube. Sedangkan untuk jenjang pendidikan SMP, SMP LB, dan juga paket B, untuk yang berada di jenjang kelas akhir, kelas 9, apabila cairnya bantuan PIP itu di semester genap atau semester 2, maka bantuan yang didapat adalah separuh ya, Rp375.000. Sedangkan bagi kelas 7 dan kelas 8 dapatnya full, yaitu Rp750.000 ya sahabat YouTube. Sedangkan apabila bantuan PIP itu diterima di semester gasal atau semester pertama ya sahabat YouTube, maka yang mendapatkan bantuan separuh adalah kelas 7, yaitu sebesar Rp375.000. Sedangkan untuk yang kelas 8 dan kelas 9 dapatnya adalah full, yaitu Rp750.000 ya sahabat YouTube. Kemudian untuk siswa SMA, kemudian SMA LB, dan juga paket C, untuk yang berada di kelas 12 ya sahabat YouTube, yang cairnya
di semester genap atau di semester 2 ini ya sahabat YouTube, maka dapatnya separuh yaitu Rp500.000. Sedangkan yang kelas 10 dan kelas 11 dapatnya adalah full yaitu Rp1.000.000. Namun apabila bantuan PIP ini cairnya di semester 1 ya sahabat YouTube, maka yang mendapatkan bantuan separuh adalah kelas 10-nya yaitu Rp500.000. Sedangkan untuk kelas 11 dan kelas 12 besaran bantuannya adalah Rp1.000.000 ya sahabat YouTube. Sedangkan untuk siswa SMK ini ya hampir sama dengan SMA ya sahabat YouTube. Ini bantuannya untuk yang kelas 12 dan kelas 13 apabila bantuan PIP ini cairnya di semester genap maka dapatnya separuh yaitu Rp500.000. Sedangkan bagi kelas 10 dan kelas 11 dapatnya full yaitu Rp1.000.000. Apabila bantuan PIP itu cairnya di semester pertama atau semester gasal, maka yang mendapatkan bantuan separuh adalah kelas 10 yaitu Rp500.000. Sedangkan bagi kelas 11, 12 dan kelas 13 maka bantuan yang didapat adalah full yaitu Rp1.000.000 ya sahabat YouTube. Nah, dikutip dari salah satu unggahan ya di akun Instagram resmi Sobat PIP, ini ada pertanyaan ya sahabat YouTube, ini juga saya tampilkan. Ada yang bertanya begini, mau nanya dong, kok saya yang SMA kelas 12 malah dapat 500.000 sih? Nah, kemudian oleh akun ya, oleh adminnya Sobat PIP ini dijawab, hai kak, untuk siswa kelas akhir yang dapat Rp500.000 itu karena hanya belajar 1 semester di dalam 1 tahun anggaran tahun 2022 ya sahabat YouTube. Nah, saya rasa ini tidak perlu dipermasalahkan ya sahabat YouTube, karena ini memang sudah aturannya dari pihak Kemendikbudristek tentunya ya sahabat YouTube. Ya, yang penting bantuan PIP-nya cair gitu loh ya sahabat YouTube. Oke sahabat YouTube, itu pengumuman penting yang pertama. Jadi bagi para orang tua, para sahabat YouTube semua yang bertanya-tanya kok dapatnya ini separuh ya sahabat YouTube, ini sudah saya jelaskan pada video kali ini. Kemudian pengumuman penting yang kedua, perihal terkait dengan bantuan PIP kok dipotong. Nah, apa yang harus dilakukan oleh orang tua atau wali siswa ya sahabat YouTube? Nah, berdasarkan unggahan dari akun Instagram resmi Sobat PIP ini ya sahabat YouTube, ini ada postingan larangan pemotongan dana PIP. Dana program Indonesia Pintar untuk membantu biaya personal pendidikan peserta didik, dan tidak dibenarkan adanya pemotongan dana PIP oleh pihak manapun dengan alasan dan bentuk apapun. Ini sesuai dengan Persetujuan Kemendikbudristek nomor 20 tahun 2021 tentang petunjuk pelaksanaan PIP Dikdasmen ya sahabat YouTube. Nah, kalau misalkan ada pemotongan, apa yang harus dilakukan? Di sini juga sudah dijelaskan ya sahabat YouTube. Laporkan apabila terjadi penyalahgunaan dana PIP melalui Dinas Pendidikan setempat. Nah, sahabat YouTube semua bisa lapor ke Dinas Pendidikan setempat ya sahabat YouTube, atau melalui website yaitu ult.kemdikbud.go.id. Nah, sahabat YouTube semua bisa lapor melalui website tersebut ya. Itu pengumuman penting yang kedua. Jadi bagi setiap orang tua jangan sampai tidak tahu ya apabila dana PIP anaknya ini dipotong. Maka apa yang harus dilakukan? Tentu melaporkannya supaya tidak menjadi budaya ya sahabat YouTube. Kemudian pengumuman penting yang ketiga ya sahabat YouTube, ini perihal di tahun 2022 ini siapa sih yang seharusnya mencairkan dana bantuan PIP tersebut? Karena ada informasi bahwasanya bantuan PIP ini bisa dicairkan secara langsung baik oleh siswa maupun orang tuanya. Tapi ada beberapa di daerah ya sahabat YouTube, sekolah tertentu ini yang tetap mencairkan bantuan PIP secara kolektif. Nah sahabat YouTube, sesuai unggahan resmi dari akun Instagram Sobat PIP juga, ini juga saya tampilkan ya sahabat YouTube, informasinya penarikan dana PIP secara langsung dilakukan oleh peserta didik atau orang tua atau wali. Yang pertama, melalui bisa mesin ATM dengan menggunakan kartu debit ATM yang dikeluarkan oleh pihak perbankan atau bank penyalur ya sahabat YouTube. Ini mungkin bagi yang memiliki kartu KIP yang sudah berbentuk ATM ya sahabat YouTube, ini juga berfungsi sebagai kartu debit ya sahabat YouTube. Jadi bisa dicek juga melalui kartu KIP ATM tersebut.
atau juga bisa melalui teller bank dengan membawa buku tabungan simpelnya ya sahabat YouTube. Nah sahabat YouTube, tidak dibenarkan apabila ada beberapa daerah yang masih mencairkan dana PIP ini secara kolektif. Karena sesuai aturan yang berlaku, pencairan bantuan PIP ataupun aktivasi rekening PIP secara kolektif itu dilakukan apabila terjadi suatu musibah atau terjadi suatu pandemi ya, sama seperti kayak kemarin ada pandemi virus COVID-19, maka itu dianjurkan proses aktivasi rekening ataupun pencairan bantuan PIP itu dilakukan secara kolektif oleh pihak sekolah ya sahabat YouTube. Namun karena saat ini proses penyebaran virus COVID-19 ini sudah bisa dikendalikan, proses penyebarannya ini sudah melandai, maka proses aktivasi rekening simple ataupun pengambilan atau pencairan bantuan PIP ini bisa dilakukan secara langsung atau mandiri oleh orang tua atau siswa yang bersangkutan ya sahabat YouTube. Nah sahabat YouTube, jadi itu 3 informasi penting, 3 pengumuman penting yang sayang sekali apabila setiap orang tua yang anaknya mendapatkan bantuan PIP di sekolahnya tidak mengetahui informasi ini ya sahabat YouTube. Oke sahabat YouTube, itu informasinya, semoga videonya bermanfaat dan sampai jumpa di video terbaru di channel Diari PKH yang akan datang. Sekian, terima kasih, salam PKH, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.